Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'an. Perkenalkan, nama saya Atikoh Maksudi, nomor induk mahasiswa 022 011 0038. Saya dari program studi PAI semester 2 kelas B1 non-reguler. Mata kuliah PLSBT, dosen pengampu Bapak Dr. Haji Rusmadi MMPD. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah PLSBT, yaitu video presentasi dengan judul Kontribusi Pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan adalah suatu proses penyiapan bagi generasi muda untuk menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuannya secara lebih efisien dan efektif. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan. Yang pertama adalah dinamika pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama, pendidikan Islam di masa Orde Lama. Pemerintahan Islam di masa Orde Lama adalah pemerintahan Presiden Soekarno pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1965. Dalam masa ini, pendidikan Islam belum mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah. Tetapi dengan adanya elit muslim yang berpandangan progresif, modern dan nasionalis, maka pemerintah terbantu di dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Kedua yaitu pendidikan Islam di masa Orde Baru, yang mana pendidikan Islam di masa Orde Baru ini memiliki corak yang baru pula. Pendidikan di masa Orde Baru ini melahirkan tiga kebijakan. Pertama, lahirnya SKB 3 Menteri tentang peningkatan mutu pendidikan madrasah. Kemudian, yang kedua, wujud nyata perhatian pemerintah dalam pengembangan madrasah disetarakan dengan sekolah umum. Dan yang ketiga, pesantren mendapatkan subsidi dan pembinaan. Kemudian pendidikan Islam di era reformasi. Pendidikan Islam di era reformasi yang pertama secara kelembagaan, pemerintah mengakui keberadaan lembaga pendidikan madrasah setara dengan sekolah umum. Kedua, diakuinya pendidikan Islam sebagai mata pelajaran di sekolah-sekolah dan di madrasah. Yang ketiga, sistem pendidikan nasional terdapat seperangkat nilai-nilai Islam. Adapun kedudukan pendidikan Islam terbagi menjadi tiga. Yang pertama, pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan. Kemudian yang kedua, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran. Dan yang ketiga, kedudukan pendidikan Islam sebagai sistem nilai. Dapat dilihat kedudukan pendidikan Islam yang semakin kuat diantaranya pada pasal 12 yang menekankan hak pengajaran pendidikan agama kepada peserta didik dan diajarkan oleh guru agama sesuai dengan agama masing-masing peserta didik tersebut. Hal tersebut berarti setiap guru pendidikan agama Islam mempunyai landasan yang kuat untuk mengembangkan pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah. Selanjutnya adalah kontribusi pendidikan Islam di Indonesia. Optimalisasi kontribusi pendidikan Islam terhadap Indonesia maju sebagaimana cita-cita kita di tahun 2015 dapat dicapai jika semua pihak memberikan kontribusi yang nyata.
mulai dari pengelolaan pendidikan baik negeri maupun swasta. Pendidikan harus dikelola dengan profesional yang berorientasi pada kualitas pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan dalam Sisdiknas, yakni menciptakan manusia yang bermartabat dan berakhlak mulia. Selain itu, pemerintah juga dituntut untuk sungguh-sungguh serta berpihak pada kemajuan pendidikan. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang sangat bernilai untuk menentukan peningkatan kualitas bangsa Indonesia. Kesimpulannya, sejarah pendidikan Islam di Indonesia berarti berbicara tentang sejarah kebijakan pemerintah Indonesia mulai dari masa Orde Lama, Orde Baru, hingga reformasi. Berdasarkan penelusuran sejarah, kebijakan pemerintah tiap masa pemerintah mengalami perubahan dan perkembangan. Adapun kedudukan pendidikan Islam di Indonesia, yang pertama sebagai lembaga pendidikan, kemudian pendidikan Islam sebagai mata pelajaran, dan pendidikan Islam sebagai sistem nilai. Adapun kontribusi pendidikan Islam menuju Indonesia maju dapat terlihat pada lintasan sejarah pendidikan Islam di Indonesia, posisi strategis pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional, serta prioritas program pemerintah saat ini tentang pembangunan sumber daya manusia yang tentu saja hanya bisa dicapai melalui meningkatkan atau peningkatan kualitas pendidikan dan tidak terkecuali pendidikan Islam yang merupakan ruh dari sistem pendidikan di Indonesia saat ini. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.